Tinggal menghitung hari nih, jelang ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Di balik megahnya upacara kenegaraan, ada yang menjadi penopang utama, yaitu sajian makanan. Hidangan untuk presiden, jajaran menteri maupun tamu negara tentunya tidak sembarangan ya. Pihak Istana Negara memilih jasa catering super ketat. Seperti apa sih syarat khusus untuk menjadi catering langganan presiden dan para pejabat negara? Catering di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur jadi salah satu langganan tetap pihak istana loh. Sekali masak, bisa ratusan porsi yang dibuat. Nah itu apa aja kalau misalkan requestnya mereka itu apa? Nggak boleh pakai santan, satu. Dua, nggak boleh ada cabai pedas, nggak boleh pakai pedas. Kenapa itu katanya Pak? Buat mules kan. Oh gitu. Catering langganan istana sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman menyediakan jasa boga untuk para presiden. Mulai dari era Presiden Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, juga Presiden Joko Widodo. Kadang ada request-requestan apa nggak sih gitu dari presiden atau pejabat negara, Bu? Ada Mas, seperti Bu Mega. Bu Mega tuh senangnya pecel. Pecel. Pecel Mas, dia lebih suka. Terus beliau juga suka dengan dada ayam tapi maunya tuh ayam kampung bagian dada gitu. Oh gitu, itu harus ada tuh kalau Megawati. Harus ada, betul. Sama kalau ini pecel tuh dia paling favorit banget. Nah pecel diantaranya kan ada sayurannya tuh kacang panjang nih. Oh ini yang saya bikin buat ya, Bu Mega ini? Iya. Luar biasa ya, nih. Ini. Selera presiden memang berbeda-beda, tapi ada satu kesamaannya, yaitu bahan yang dipakai haruslah bahan lokal dan kebanyakan makanan tradisional khas Nusantara. Khusus Presiden Jokowi, makanan yang sering dipesan adalah rebusan dan soto gading Solo, sementara SBY martabak telur dan pecel atau gado-gado. Dalam jamuan kenegaraan, makanan khas Indonesia kerap jadi tuan rumah. Dari mulai sate ayam, mie bakso, dan aneka macam soto Nusantara tampil memukau di meja jamuan. Nah, biasanya sih yang makanan yang paling banyak disukai oleh orang Indonesia ya. Menurut saya sih yang comfort food ya. Satu, soto. Semua orang pasti suka, dari anak-anak sampai dewasa. Even yang tua pun juga pasti suka ya. Masih suka soto kan? Saya suka soto kaki ya, pokoknya yang berlemak. Soto kaki. Tapi biasanya sih yang bakalan sering di repeat atau sudah di order itu adalah soto-soto yang bening Mas. Gitu. Biasanya kan kalau untuk berjawa tuh yang menghindari santan lah atau apa. Tapi kalau soto kayak soto Lamongan tuh favorit, atau ada namanya waktu itu soto gading. Menyajikan makanan untuk orang nomor 1 di Indonesia perlu melewati proses yang super ketat. Banyak tahapan protokoler istana yang bakal dilalui, mulai dari menentukan menu pilihan hingga tes food lebih dulu. Semua menu dicek satu persatu oleh dokter kepresidenan dan protokoler istana. Biasanya makanan dihaluskan, lalu masuk ke tabung reaksi dan diberi cairan khusus. Fungsinya untuk menguji apakah makanan mengandung racun atau zat berbahaya lainnya. Dokter kepresidenan juga menghitung kandungan dan komponen gizinya loh, agar seimbang. Nah, sebelum disajikan, pihak Pas Pampres pun wajib mencoba makanan dan minumannya. Kalau sudah aman, baru boleh dihidangkan. Ternyata air minum botol kemasan pun tidak luput dari pemeriksaan tuh. Ada makanan nggak sih yang dihindari untuk RI 1 atau pejabat negara gitu? Oh ada, dari rekomendasi dari tim kepresidenannya, beliau itu menyarankan untuk yang penyajian untuk RI 1 atau RI 2 biasanya tidak ada yang mengandung gula merah. Kenapa gula merah itu? Pernah dibilang sih kalau nggak salah tuh ada arsenik itu lumayan tinggi kali ya, atau gimana, mungkin pokoknya tidak disarankan aja gitu. Kan makanan-makanan yang mengandung gula merah aja. Wah, ternyata makanan yang banyak menggunakan gula merah seperti gudeg, klepon, misro, dan kue dadar gulung tidak direkomendasikan ya. Karena jika makanan dites, hasilnya mengandung zat arsenik yang tinggi di atas batas aman, sehingga tidak lolos untuk disajikan di Istana Negara. Selain itu, snack atau makanan ringan khusus presiden atau wakil presiden ada syarat-syarat khusus yang wajib diperhatikan.
Salah satunya harus makanan ringan jenis finger foods. Biasanya sih kalau untuk acara khusus, untuk coffee break itu kue-kuenya tuh yang lebih kecil, lebih mini. Jadi kayak finger food itu yang bisa dimakan hanya dalam 2 kali gigitan. Oh gitu, Iya. istilahnya finger food gitu ya. Terus katanya dalam satu piring harus diatur ya, berapa? Ya, jadi balik lagi tadi yang kayak seperti buah, penataannya itu harus ada warnanya yang bagus. Ada warna hijau, ada warna kuning, jadinya colorful lah dalam satu piring itu. Untuk rasa biasanya buat presiden apa katanya ada 2 rasa yang harus satu piring itu. Oh iya, ada rasa manis sama rasa asin. Atau biasa kalau untuk snack itu ada yang gurih sama yang manis. Biasanya standarnya seperti itu. Jumlahnya berapa biasanya? Kalau dalam satu piring, kalau untuk acara RI1 itu biasanya ada 4. Ya, dalam satu piring ya. Isinya? Dua manis, 2 asin. Tapi pernah Pak Menteri Pak Muhadjir waktu masih menjabat minta menu yang lumayan disukai sama beliau waktu di UGM. Coba carilah resepnya. Hari kita masak kan alhamdulillah bisa. Apa itu menunya? Ayam goreng? Sup ya, sup itu apa saya juga lupa, itu udah lumayan lama. Itu supnya sup yang dia seneng di UGM? deket-deket UGM gitu. Sosis Solo merupakan snack favorit dari para presiden loh. Selain karena rasanya, porsinya juga pas. Sama seperti makanan ringan, penyajian buah-buahan juga dipilih yang kecil dan mudah untuk dikupas. Seperti jeruk santang maupun pisang yang ukurannya lebih kecil dibandingkan pisang oli dan pisang ambon. Penataan juga tak asal-asalan. Dalam satu piring, buahnya harus beragam dan beraneka warna. Ada juga nih buah yang biasanya tidak disarankan dalam penyajian, contohnya buah anggur dan buah salak. Selama puluhan tahun menyediakan makanan untuk pejabat negara, terselip pengalaman unik. Dari mulai menerima aneka request makanan khusus hingga permintaan dadakan. Tapi pernah Pak Menteri Pak Muhadjir waktu masih menjabat, tiba-tiba tuh telepon nih oleh pihak kementeriannya minta menu yang lumayan disukai sama beliau waktu di UGM. Oh gitu. Tiba-tiba tuh tadi akhirnya alhamdulillah kita coba cari, kita coba masak di sini. Coba carilah resepnya. Hari kita masak kan alhamdulillah bisa. Apa itu menunya? Ayam goreng? Sup ya, sup itu apa saya juga lupa, itu udah lumayan lama. Itu supnya sup yang dia seneng di UGM? deket-deket UGM gitu. Menjadi perintis memang sulit, apalagi mulai dari titik terendah. Itulah yang dirasakan pemilik catering. Dari yang awalnya hanya memiliki 5 karyawan saja, tapi sekarang naik 10 kali lipat. Dulu susah mendapatkan pesanan, sekarang sudah menjadi langganan istana, tentunya setelah melewati berbagai syarat ketat. Pertama kita harus kebersihan ya Mas, dilihat dari kebersihan juga. Awalnya sih kita harus lihat dari dapur. Dapur Ya. itu harus bersih, higienis, dan karyawannya pun harus mengikuti aturan protokoler ya Mas. Tidak boleh kukunya panjang, rambutnya harus pendek, tidak berkumis. Nah, terus penampilannya pun harus pakai baju khusus untuk masak. Oke. Nah, baju koki gitu ya. Oke. Pakai mokep, penutup kepala, pakai sarung tangan, kemudian pakai masker juga. Itu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan untuk makanan. Selain kebersihan, yang tidak kalah penting adalah pemilihan bahan baku. Contohnya ayam, ikan, ataupun daging sapi harus yang segar. Untuk sayur dan buah-buahan biasanya memakai kelas 1, alias sayuran yang kuat dan tidak mudah basi, seperti wortel, sawi, pakcoy, dan kacang panjang. Wadah makanan pun diperuntukkan sesuai fungsinya, seperti piring, mangkok untuk sup, mangkok untuk sambal dipisah. Selain itu, alat-alat dapur pun rutin diperiksa dan diganti ketika ada kerusakan. Sajian yang keluar dari dapur istana bukanlah makanan biasa, tapi simbol kualitas, diplomasi, dan bagian dari wajah bangsa. Di balik semua makanan ada dedikasi dan loyalitas, kuliner kebanggaan Indonesia yang tampil di panggung dunia.